Baik, kita mulai ya. Walfi izin kalian tak pertemuan kita hari ini direkam. Baik kan sekalian, silakan dipersilakan, silakan dibuka bab 4. Walfi izin share screen ya. Sebentar. Sudah terlihat semuanya, anak-anak? Sudah terlihat semuanya materinya? Halo, silakan direspon. Baik. Tapi dari saya kurang jelas, Pak. Oh ya wes, Walfi tak ini ya. Baik, anak sekalian, hari ini kenapa Pak Kolbi membuka materi? Kan mestinya kan setelah bab 1 itu kalian kan mestinya kan belajarnya materi bab ini sih, bab ini ya, bab kedua tentang iman pada Rasulullah. Tetapi Pak Kolbi langsung lompat ke bab 4 karena gini. Mungkin kalian sudah dengar semuanya mungkin atau mungkin dapat informasi di kelas lain bahwasanya nanti tanggal 8 September ya. 8 September itu nanti kita nanti akan mendapatkan momen spesial di hari itu. Apa? Itu kejadian alam berupa gerhana bulan total. Dan kalau ini bakal sampaikan jelaskan di ini. Kalau berdasarkan perhitungan hisab astronomi ya. Jadi gerhana bulan total sebenarnya terjadinya tanggal 7 sampai 8. Cuma tanggal 7 itu masih proses awal penumbra. Jadi belum masih proses gerhana menuju awal gerhana. Nah, awal gerhana sendiri ketika dihitung itu adalah terjadinya sekitar jam setengah 1. Sehingga untuk sholat gerhana ini sunnahnya itu adalah dimulai ketika jam 12 lebih 31 menit dini hari. Ya, dini hari. Jam 12 lebih 31 dini hari. Jadi posisinya itu berarti misalnya Minggu malam Senin. Jadi Senin dini harinya pas itu. Nah, itu sampai kapan Pak Kolbi? Selesainya gerhana itu kalau lihat puncak gerhananya itu jam setengah 2. Akhir gerhananya sekitar setengah 3. Seperti itu. Nah, harapannya Pak Kolbi ketika kalian lihat itu juga nanti ada kesempatan untuk melaksanakan sholat gerhana. Maka dari itu kita pelajari hari ini adalah tentang sholat gerhana. Seperti itu. Bisa difahami anak-anak ya? Baik. Kelihatan semuanya ya ini ya? Sedikit. Masuk kurang besar. Masuk kurang besar kaki. Dibuat landscape nak. Kameranya HP-nya dibuat landscape untuk memperbesar. Ya. Oh, bisa. Nah, bisa ya. Baik. Baik, sekarang anak sekalian sekarang Alfi tanya, gerhana itu apa sih? Ada yang bisa menjawab sebelum Alfi lanjutkan? Gerhana itu apa? Menurut kalian, gerhana itu apa? Silakan ditulis di kolom chat aja lah. Kolom chat gerhana itu apa sih? Silakan kalian ketik di kolom chat ini, silakan. Atau kalian jawab secara lisan nggak apa-apa. Silakan Is. Angkat tangan dulu. Atau langsung bisa menjawab. Silakan. Gerhana itu apa? Gerhana. Mamanal gerhana. What is this kusuf? Atau gerhana. Apa kira-kira gerhana itu? Ravandra. Gerhana itu apa Ravandra? Gerhana adalah proses di mana Matahari dan bulan. Baik, terima kasih. Naira. Halo Naira. Naira. Coba gerhana itu apa Naira? Halo Naira. Atau Zara, nggak apa-apa Zara. Zara. Gerhana itu apa? Gerhana. Baik. Jadi gerhana itu adalah kejadian alam di mana posisi matahari, bulan, dan bumi itu sejajar seperti itu. Itu namanya gerhana.
Nah, dalam Islam sendiri, gerhana itu bukan suatu musibah, tapi suatu kejadian alam yang patut disyukuri seperti itu. Sehingga eh, di sini ada kesunahan melaksanakan sholat gerhana seperti itu. Baik. Lah gerhana sendiri itu sholat gerhana itu adalah ibadah sunnah ya penjelasannya. Ketika terjadi gerhana matahari atau bulan, saat ini bagi umat Islam mengandung keutamaan dan rahasia benar yang di dalamnya. Jadi intinya ini adalah suatu ibadah. Jadi jangan hanya melihat saja. Baik ini contoh. Sekarang mau ditanya, ya sebelah kiri ini apa gerhana bulan apa gerhana matahari? Yang putih ini. Kiri ya, kiri. Bulan apa matahari? Bulan. Kalian sebelah kanan? Matahari, Pak. Matahari. Baik. Jadi gerhana sendiri dibagi jadi dua nah ya. Jadi matahari, gerhana bulan. Sedangkan macam-macamnya gerhana sendiri itu ada 4 bisa sampai 5. Yang pertama gerhana bulan total atau matahari total bisa. Matahari total sebagian, cincin, parsial, dan sebagian. Itu ada 4. Jadi itulah. Tanda-tandanya seperti ini. Awas, besok kalau muncul soal atau pertanyaan ditanya seperti ini. Kalau gerhana bulan, kata kuncinya adalah buminya di tengah-tengah. Jadi matahari, bumi, bulan. Sedangkan matahari, gerhana matahari berarti adalah matahari, bulan, dan bumi ini sejajar. Nah, tanggal 8 besok kan gerhana bulan nih di Indonesia. Tanggal 24 September sendiri sebenarnya ada gerhana matahari total. Tetapi hanya wilayah daerah tertentu saja yang bisa terlihat. Untuk yang gerhana bulan besok, yang bisa mengamati hanya wilayah sebagian Asia dan Australia Barat. Kalau Pak ditunjukkan peta gerhananya versi BMKG seperti ini, nak. Bentar. Versi BMKG-nya. Ini. Jadi kalau tunjukkan peta gerhana seperti ini. Jadi ini versi BMKG, visibilitas gerhana bulan total. Besok yang bisa teramati hanya wilayah ini aja. Ini yang hitam tidak teramati, yang jelas ini teramati, yang padang ini. Jadi kan ini kan wilayah Asia, kemudian sebagian Australia Barat. Jadi yang wilayah Papua tidak bisa mengamati, tidak teramati. Oke. Saya ulangi sekali lagi. Jadi posisi gerhana, kalau dilihat peta gerhana ini, nge-lag. Sebentar. Ya, nggak apa-apa. Di sini jelas, nggak apa-apa, nak. Nanti karena bisa lihat siaran ulangnya, nggak apa-apa. Baik, saya ulangi sekali lagi. Kalau lihat dari peta visibilitas gerhana yang dikeluarkan oleh BMKG, itu posisi gerhana bulan besok yang bisa mengamati itu hanya wilayah Asia dan sebagian Australia Barat saja. Untuk yang wilayah ini, yang lingkaran cekungan sebelah kanan ini tidak bisa terlihat. Jadi hanya saat terbenam saja bisa melihat. Tapi untuk wilayah yang ini, yang garis sebelah kiri, ini juga tidak bisa teramati. Sehingga yang bisa mengamati hanya wilayah Indonesia. Sebagian itu sampai kalau dari barat sampai timur itu adalah daerah mana? Daerah Jayapura. Kalau Papua tidak bisa melihat. Kemudian ini wilayah daerah Amerika Latin sebagian dan wilayah Eropa. Kemudian untuk yang tanggal 24 September ya, gerhana matahari. Ya, gerhana matahari kalau dilihat dari peta gerhana dari BMKG ini, itu yang bisa teramati itu hanya wilayah daerah Australia Selatan sama zona Oceania. Jadi yang bagian selatan, ini bagian barat tidak bisa terlihat. Seperti itu. Itu ya, anak-anak sekalian. Jadi seperti itulah. Kemudian sholat gerhana sendiri, ya. Saya ulang lagi. Jadi kalau gerhana bulan, kata kuncinya matahari, bumi, bulan. Kalau gerhana bulan, matahari, bumi, bulan. Kalau gerhana matahari, saya ulang lagi gerhana bulan, matahari, bumi, bulan. Sedangkan gerhana matahari, bulan, bumi. Seperti ini. Gitu ya kata kuncinya seperti itu.
Kemudian hukumnya adalah sholat sunnah gerhana ini adalah sunnah mu'akkad. Jadi boleh dilaksanakan secara berjamaah maupun munfarid atau sendiri. Lah pelaksanaan kalau berjamaah gimana Pak Kolbi? Kalau berjamaah itu adalah setelah sholat sunnah gerhana itu baru ada 2 khutbah. Ingat, pelaksanaannya dimulai sejak terjadinya awal gerhana, bukan saat penumbra. Ingat-ingat, kalau besok kalian dapat data seperti ini, coba. Kalau kalian besok dapat data seperti ini, maka posisinya kalian lihat itu adalah di awal gerhananya, tanggal jam berapa. Kalau belum awal gerhana atau belum puncak gerhana, belum awal gerhana, maka tidak ada kesunahan. Begitu juga kalau akhir gerhana sudah jam sekian, maka lebih dari jam ini, maka tidak ada kesunahan seperti itu. Nah, nanti ini perlu dijelaskan. Jadi ada yang membedakan di sini. Baik, perlu dilanjutkan. Jadi hukumnya sunnah mu'akkad, dilaksanakan berjamaah atau sendiri-sendiri. Misalkan kamu salat sendiri, oh nggak apa-apa. Nah, ini contohnya. Ini kan ketepatan. Ini foto gerhana matahari itu di gerhana bulan ini. Gerhana bulan matahari ya. Bulan. Ini diambil dengan kamera, kemudian dari kamera itu dikoneksikan ke proyektor sehingga muncul seperti ini. Jadi kalian bisa abadikan. Tapi tetap Pak Kolbi besok pada saat kalian mengamati gerhana, tolong gunakan kacamata hitam. Jangan menggunakan mata telanjang atau tanpa alat. Khawatirnya nanti rawan terjadinya kebutaan. Kalau menggunakan HP gimana Pak Kolbi? Kalau menggunakan HP ya nggak apa-apa. Kamera HP itu diabadikan momen eman. Gerhana bulan ini dalam 1 tahun di Indonesia itu bisa terjadi hanya sekali atau 2 tahun sekali baru ada gerhana bulan. Tahun 2026 nanti itu ada gerhana lagi bulan Maret, tapi gerhana matahari cincin tapi nggak semuanya bisa. Jadi oleh karena itu silakan nanti kalian abadikan momennya nanti pada saat pelaksanaan gerhana tadi eman. Nah, untuk tata caranya pertama itu niat. Sekarang kalau ditanya niat itu sholat itu dilafalkan di hati apa di lisan? Halo? Anak-anak? Niat cara lirik bisa. Yang lain? Mungkin Zara atau yang lain? Kira-kira niat itu di mana, nak? Niat sholat itu secara umum. Niat sholat itu adalah di dalam hati. Lupa pertanyaan nih lah. Biasanya kan kita yang biasanya kan niat-niat dilafalkan itu sholli, fardu dan sebagainya. Itu boleh apa enggak boleh tapi sunnah. Yang wajib itu pada saat takbiratul ihram pertama, kemudian dalam hati niat. Nah, jadi niat itu di dalam hati diucapkan saat takbir dalam hati niat itu niat sholat. Jadi niatnya seperti ini, usolli sunnatal khusufi rok'ata ini untuk gerhana matahari. Kalau yang bawah usolli sunnatal khusufi rok'ata ini. Jadi perbedaannya, kalau pakai kaf berarti ini adalah niatnya sholat untuk gerhana matahari. Sedangkan untuk kho itu menggunakan sholat sunnah gerhana bulan. Lah besok yang kalian lafalkan adalah niatnya ini. Usolli sunnatul khusu fil qamari. Biasanya kalau di kitab-kitab ada yang usolli sunnatul khusu fil qamari, gerhana bulan seperti itu. Itu anak-anakku sekalian ya. Jadi itu niatnya dalam hati. Nah, setelah niat pada saat takbir niatku kemudian itu takbiratul ihram. Jadi itu sambil mengangkat kedua tangan takbiratul ihram kemudian baca Fatihah. Baca Fatihah, kemudian baca surah-surah pendek. Boleh kalian menggunakan surah Al-Ikhlas boleh, surah Al-Falaq, An-Nas boleh. Tapi sunnahnya ini adalah karena gerhana bulan itu adalah wal-laili idza yaghsha, al-lail seperti itu. Tapi kalau misalkan nggak hafal misalnya kalian pakai surat Al-Ikhlas boleh kan sunnah ini saat sunnah. Jadi setelah Fatihah baca surat pendek 1 surat kemudian ruku. Setelah ruku kemudian berdiri lagi baca Fatihah lagi dan baca surat-surat tadi. Setelah
baca Fatihah, surat, kemudian rukuk, baru itidal sujud seperti biasa. Sehingga satu rakaat itu dalam sholat gerhana, entah itu gerhana matahari atau gerhana bulan, itu baca Fatihah dan rukuknya 2 kali. Inilah yang membedakan sholat gerhana dengan sholat yang lain seperti itu. Jadi kalau dua rakaat berarti baca Fatihahnya berapa kali, nak? Baca Fatihahnya berapa kali? Halo? Kan satu rakaat itu kan baca Fatihah, kemudian surat, kemudian ruku, setelah ruku bangun lagi, baca Fatihah lagi, baca surat lagi, kemudian baru ruku, itidal, sujud. Jadi dalam satu rakaat itu berarti baca Fatihahnya berapa? Satu rakaat kan 2 kali. Berarti kalau 2 rakaat berarti berapa kali baca Fatihahnya? Berapa kali? Baca Fatihahnya berapa kali? 4. 4 kali seperti itu. Ya. Setelah selesai salam, kemudian apa itu khutbah. Khutbah inilah. Misalkan kamu sholat sendiri, oh gak apa-apa, Kak. Khutbah. Tapi biasanya insya Allah besok ada beberapa masjid akan mengadakan sholat ini. Karena insya Allah hari nanti Pak Kolbi akan membuat semacam kayak flyer. Ini akan besar di grup grup kabupaten untuk diimbau untuk bisa melaksanakan sholat gerhana bulan total. Ini nanti. Nah, berikutnya di sini adalah hal yang perlu diperhatikan. Saat sholat menjaga kebersihan ini pasti, tidak mengganggu orang lain, menjaga khusyuk. Catatan penting, sholat gerhana ini dianjurkan dilaksanakan di masjid. Kemudian pada saat gerhana itu diharapkan perbanyak baca Al-Quran, tadarus, dan sebagainya. Kemudian jangan lupa juga mengabadikan momen itu sebagai bahwasanya inilah ciptaan Allah. Kita bayangkan matahari sebesar itu bisa mengalami cahayanya bisa terhalang oleh bumi yang sekecil itu. Sinar terjadilah gerhana seperti itu, anak-anak. Baik, kalian sekalian, sampai di sini ada yang tanyakan? Sampai di sini ada tanyakan enggak? Tidak ada. Baik. Baik, jika tidak ada, Pak lebih pengen feedback kalian dulu. Satu, coba. Sholat gerhana ini dibagi menjadi berapa? 2. 1 gerhana apa? Gerhana bulan, gerhana matahari. Kemudian hukumnya sholat gerhana ini apa? Sunnah, wajib, atau apa? Baik, bagus. Sunnah muakkad. Kemudian yang berikutnya yang kedua. Kalau gerhana bulan itu ciri-cirinya gimana? Posisi matahari, bulan, dan bumi gimana? Dimulai dari mana dulu? Matahari, bumi, bulan itu kalau gerhana bulan. Kalau matahari? Bulan, bumi. Baik. Kemudian sholat sunnah gerhana ini dilaksanakan secara apa? Berjamaah atau munfarid? Berjamaah atau munfarid atau dua-duanya? Dua-duanya. Oke. Jadi tahu yang munfarid ya? Munfarid itu secara sendiri. Ingat-ingat. Baik, kemudian yang berikutnya tata caranya. Sholat sunnah gerhana ini 1 rakaat itu baca Fatihahnya berapa kali? 1 rakaat 2 kali. Jadi setelah niat baca Fatihah, takbiratul ihram, baca Fatihah, surat, kemudian ruku, setelah ruku baca Fatihah lagi, surat lagi, ruku lagi, baru itidal, sujud dan sebagainya setelah rakaat. Berarti rukunya ada berapa kali itu dalam 2 rakaat itu? 2 rakaat itu rukunya berapa kali dalam 2 rakaat? Rukunya 4. 1 rakaat kan rukunya 2 kali.
Oh, lupa. 4 tadi seperti itu. Baik, itu ya. Jadi sekalian itu untuk pertemuan kali ini. Setelah ini Bang diminta kepada kalian untuk bisa apa ya, mengisi di kolom chat ya. Jadi tugasnya nanti mereview materi pertemuan kalian hari ini di kolom chat. Seperti itu. Terus ini nanti setelah ini bakal diminta tolong pada kalian nanti sampaikan ke teman-teman kalian yang belum bisa hadir hari ini. Nanti kalian bisa menyaksikan siaran ulangnya di channel YouTube-nya Pak Kolbi. Nanti akan Kolbi share. Karena ini Kolbi rekam. Ya, seperti itu. Baik kan sekalian, jika sudah mari kita baca lasih bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa amilus wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis. Kita tutup doa kafatul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik sekalian, silakan tetap on kamera. Pak ambil gambarnya. Tunjukkan senyum terbaik kalian ya. Waktu itu 1 sampai 3 dulu. Baik. 1 2 3. Nah, baik anak sekalian, demikian yang bisa Pak sampaikan hari ini. Setelah ini Pak tutup ya, Pak tutup, tapi jangan keluar dulu dari link ini. Kita musyawarah bareng-bareng maupun ada semuanya ya. Baik, terima kasih. Maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.